Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang dipresentasikan melalui PowerPoint. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Raka Lungguh. Saya sekolah di SMAN 94 Jakarta, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 28. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, jelaskan manfaat pemberian ASI eksklusif bagi bayi bila dibandingkan dengan susu sapi atau susu yang dijual di pasaran. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu ASI dan susu formula. Air susu ibu atau ASI adalah cairan yang disekresikan oleh kelenjar payudara ibu berupa makanan alami atau susu terbaik bernutrisi dan berenergi tinggi yang diproduksi sejak masa kehamilan. Sedangkan susu formula adalah susu selain ASI yang juga biasa diberikan kepada bayi pada umumnya. Dan bahan dasar susu formula ini adalah dibuat dari susu sapi, ataupun kita mengenal akan susu kambing dan susu kedelai juga. Sekarang manfaatnya. Manfaat pemberian ASI eksklusif bagi bayi dibandingkan susu formula. Yang pertama, melindungi bayi dari kuman. ASI juga mengandung protein yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi kuman, sehingga dapat mengurangi angka kematian bayi yang disebabkan oleh penyakit radang paru-paru. Yang kedua, ASI menyediakan nutrisi lengkap. ASI mampu memenuhi 100% kebutuhan bayi akan nutrisi sangat lengkap sampai bayi berusia 6 bulan. Kandungan dalam ASI meliputi air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, jaminan asupan higienis dan aman. Menyusui ASI secara langsung dan eksklusif menjamin kehigienisan asupan yang dikonsumsi bayi, khususnya dalam keadaan darurat. Berbeda dengan susu formula yang diproduksi di pabrik dan memiliki rantai distribusi yang panjang, serta rentan tercemar oleh bakteri. Yang keempat, membuat bayi tumbuh sehat dan cerdas. Dalam ASI terkandung asam lemak yang penting manfaatnya bagi perkembangan otak. Selain itu, ASI juga dapat membantu perkembangan sensorik dan kognitif pada bayi. Yang kelima, mencegah diare dan malnutrisi. Bayi yang baru lahir rentan tertular penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna. Pemberian ASI eksklusif akan menghindarkan bayi dari penyakit yang berkaitan dengan kondisi kebersihan seperti diare dan malnutrisi. Jadi kesimpulan tadi adalah ASI itu lebih bagus daripada susu formula. Mengapa? Karena tidak semua kandungan ASI ada di susu formula. Langsung ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah jelaskan teknologi yang berkaitan dengan reproduksi, yaitu inseminasi buatan, bayi tabung, dan cloning. Yang pertama, inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau inseminasi artifisial adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual. Metode ini merupakan salah satu cara penanganan fertilitas pada manusia. Selain itu, termasuk suatu praktik umum dalam pembelian hewan seperti sapi perah dan babi. Jadi, inseminasi buatan itu dilakukan untuk memperpendek jalan sperma, sehingga sperma akan langsung dimasukkan ke dalam leher rahim atau tuba falopi yang ada di gambar ini. Yang kedua, bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh wanita, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Setelah sel telur berhasil dibuahi dan ada dalam fase siap, maka akan dipindahkan ke dalam rahim. Secara medis, proses bayi tabung disebut dengan in vitro fertilization atau IVF. Jadi, intinya bayi tabung itu sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh, yaitu di dalam sebuah tabung pembuahan, seperti yang ada di gambar. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu cloning. Pengklonaan populer dengan istilah cloning atau bahasa Inggris cloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasi yang identik secara genetik. Pengklonaan merupakan proses reproduksi aseksual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh banyak bakteri, serangga, atau tumbuhan. Dalam bioteknologi, pengklonaan merujuk pada berbagai usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel, atau organisme. Jadi itu
Cloning itu merupakan suatu kegiatan dalam mengusahakan, memproduksi atau menggandakan dari sejumlah individu-individu yang berasal dari induk yang sama, yang seperti ada di gambar. Ya, thank you for watching. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.